Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu fitur? Ini lemas dan lemah. Ya, lemah dan tadi lemas dan lemah. Kalau ini lemah dan lemas, ya. Futur yakni putus setelah disambung, lembut setelah keras, lemah setelah kuat. Itu kira-kira itu makna itu. Ya, ada kata al-fatrah, ada al-mufattir, ada al-futur. Semua mirip maknanya dari sumber yang berbeda insyaallah. Ya. Di kuat-kuatnya dulu pada saat Ramadan, setelah Ramadan loyo tidak berdaya. Bukan fisiknya yang lemah, tapi semangatnya tidak ada. Semangatnya tidak ada. Ya, seperti ini kira-kira kayaknya orang futur. Sangi mau tindo. Tapi tidak tahu ini tidur. Mikir. Ya, gayanya gaya santai. Saya selalu mau mencari tempat yang santai. Tidak ada semangatnya Bapak. Pagi, siang, sore begini gayanya. Saya orang pusing dia. Ya, terutama kalau tanggal-tanggal tua. Ya. Ya. Tapi itu ekonomi itu virusnya. Coba. Virus ini mesti diwaspadai. Ya. Kalau bangun tidur kita rata-rata itu kena. Ya, saya sudah jelaskan di Masjid Jami 3 penangkal virus itu untuk bisa, ya, segera memang berudu, segera memang, ya, segera memang bangun, segera berdoa, segera berudu, segera sholat. Ya, itu di pagi dia akan menyerang di pagi-pagi. Tuh. Nah, futur ini virus, penyakit yang menyerang para ahli ibadah, ya, para mujahid, para juru dakwah, para penuntut ilmu, antum semua, para tullabul lail, ya, para dai-dai yang soleh, dai-dai yang taat bisa hilang, ya, para mujahid dan mujaddid bisa hilang kena ini. Ini yang paling empuk ini diserang. Dulu para ahli-ahli sedekah, rajinnya bersedekah, tapi kena virus ini, jangankan dia sedekah yang sunnah, zakatnya pun susah dikeluarkan kalau kena penyakit ini, ya. Nah, sudah kita bahas pada futur ini, total ini virus ganas ini terputus semua kebaikannya sama sekali pada saat Ramadan. Sudah Ramadan terputus, bahkan sebaliknya. Tadinya ke masjid, kini ke pos ronda. Tadinya Quran, sekarang HP. Tadinya panjang jilbab, kini buka jilbab. Kalau masih tipis-tipis, masih pendek-pendek, masih futurnya futur kecil. Tapi kalau bongkar sama sekali, Nabi bilang tidak ada gunanya ibadah selama ini saya lakukan. Tidak ada ibadah, tidak ada doaku tidak diterima. Allah sudah kutuk saya, dosaku terlalu besar. Saya memang penghuni neraka. Saya memang tidak pantas jadi baik. Futur ganas itu. Futur ganas. Sananya putu cangkir ji, masih mendingan. Ya, sananya putu cangkir masih mendingan. Tapi ini futurnya futur ganas. Ya, antum bisa lihat biasa orang gitu. Luar biasa itu kalau kena ini. Nggak ada, betul-betul kebalikannya. Ya. Nah, ini berbahaya ketika orang tidak ditolong sebegini. Ya, segera misalnya dia ke tempat minuman, segera dia ke narkoba. Kalau yang begini sudah mendapatkan informasi jelek, di situ dia tersalur. Ini yang begini mas keren, bahaya. Ya. Ada futur yang menyebabkan kadang lemah, lemas, lamban, ya, termasuk lamban dalam merespon amal soleh, lamban dalam merespon ajakan. Lamanya nak pikir kalau anu baik,
Lama sekali dia berpikir. Misalnya begini, ada jenazah yang mau ditangani segera. Kalau kena futur, jangan pernah berharap. Yang tadinya dia semangatnya, dia kemana? Tapi kena futur, dia bilang di samping rumahnya pun tidak ada. Ya, ya. Kalau lamban, ada sedikit dalam diri, tapi tidak seperti baterai lemah. Baterainya lemah, tidak akan bisa menyebabkan signal bisa tertangkap. Lemah, ya, kecil, dia lemah, tidak mati, dia tidak terputus, dia cuma melemah saja. Ada. Bahkan orang yang begini kemungkinannya menyesal kau tidak bangun malam, menyesal kau tidak bangun malam, tapi tidak bisa. Menyesal kalau maghrib tidak puasa Senin Kamis, tetap dia ada menyesal, tapi tidak bisa dia kerja. Dulu, luar biasa, menyesal satu hari tidak baca Quran, tapi tidak ada semangat baca Quran. Dan bisa dia wujudkan. Ini masuk dalam futur tengah-tengah ini. Ya. Ini pun juga kita waspadai. Ya. Dan ada yang ketiga, ya, futurnya kecil dan dia bisa bangkit kembali, bisa disembuhkan setelah diterapi. Dan nanti agama akan jelaskan bagaimana terapinya kepada kita. Ya. Karena sekali lagi was sekalian, kini gilirannya kita fokuskan siapa yang biasa datang majelis, tetangga tak, sahabat tak, belum pernah bergabung, tolong disuntikan, ya, suntikan iman, suntikan akidah yang bagus supaya dia tinggalkan. Supaya tahu kalau lama masukkan futur kita. Lama dia bersama dengan orang yang, ya, disuntikan keburukan terus menerus, susah dia bangkit. Ya. Dan ini sangat sulit mas kalian. Golongan yang terbanyak korbannya ini adalah bisa penyakit, ya, 1 dengan 2. Paling banyak korbannya. Yang sedikit itu nomor 3. Sedikit. Ya, ini lebih ganas daripada, ya, virus corona. Ya. Ya, lebih ganas daripada virus corona ini. Korbannya ini mas kalian coba lihat. Coba rata-rata masjid, setengah masjid itu korbannya itu. Ya, tidak ada orang yang tidak kena. Setiap masjid pasti ada korban ini. Iya. Ada yang masih sekarang masih bertahan sampai full? Masih ada? Oh, tidak ada yang sama sebelum dan sesudah. Kecuali rencana masjid yang kita mau bikin, Masjid Agung Tajidul Iman, kita mau. Justru sesudah Ramadan kelihatan. Karena kalau Ramadan mungkin terpencar di mana. Sudah Ramadan kita coba lihat. Nah, kita mau bagaimana masjid itu dijadikan pusat kerinduan, pusat pembinaan umat. Kita berdoa masjid kita dibawa, segera kita mulai pembangunannya. Kita niatkan ini masjid kalau berfungsi, bermanfaat selama seumur hidupnya itu masjid, tahangi 50.000 tahun itu masjid tahan, maka kita punya amal mengalir di situ. Mana kalau kita insyaallah bismillah, ya, kita berikan ke panitia pembangunan Masjid Agung Tajidul Iman untuk malam yang terkumpul malam Kamis itu, langsung kita serahkan ke situ. Buka rekening, itu isinya. Iya. Kita berniat bahwa amalku di tahun ini sudah ada untuk saya bawa ke masjid. Sudah, ya, simpan. Ya. Serah yang mana nanti insyaallah kita sepakati. Kalau saya lebih cenderung di situ. Ya. Atau ada 2 yang dicanangkan. Ini tim peduli umat. Itu ibu-ibu kemarin, masya Allah, ya, kalau sudah pergi jauh-jauh, nah ada satu tidak ada motornya, tidak terbiasa misalnya, belum pintar naik motor. Saya melihat ke depan Tajidul Iman butuh mobil, 1 mobil operasional. Yang memang ada 1
pendampingnya di sini, ya sopirnya satu. Ada driver mobil, siapapun umat, terutama ada kebutuhan umat untuk tajudul iman, diantar. Mau pergi mengurus jenazah di mana? Di Maros. Akhwat, antar, layani itu. Mau pergi ke goa, akhwat, antar. Gitu Pak. Jadi memang mobil ini untuk melayani umat. Ya. Jadi ini mobil ambulans kita, tadi ada laporan dia ke Sopeng. Ya, orang tuanya Ustaz Amri lagi sakit, mau dibawa ke rumah sakit dan selamatkan. Coba bayangkan Pak, seandainya kita punya mobil, saya bisa bayangkan itu ikhwah kita malam lebaran kasihan. Itu Pak Sas Agus, ya, yang malam lebaran meninggal itu. Coba kalau tidak ada mobil, di mana nah? Semua orang tidak ada, semua orang sibuk sendiri. Ya, semua orang dengan keluarganya sendiri. Yang bayangkan itu bisa dipikirkan kalau hari raya orang mau dimandi, nah tidak ada orang karena semua orang mau pergi masjid, pergi lapangan. Tidak ada orang, semua susah dicari di mana. Ya. Ya, saya bisa bayangkan ya, di saat kita berkumpul keluarga lalu antum bisa meninggalkan semua itu lalu menikmatinya. Apa yang mendorong itu? Karena adanya ilmu yang kita pelajari. Siapa meringankan bebannya saudaranya, maka Allah akan meringankan bebannya nanti di akhirat.